Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Chris Lumiu dari GBIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Sebelum kita masuk dalam pelayan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Opa-Oma yang diberkati, hari ini tanggal 20 Oktober 2023, pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyinya firman Tuhan. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Judul bacaan firman Tuhan hari ini yaitu yang lebih berharga untuk dibicarakan. Pada bagian ini, Paulus memperlihatkan kepada Timotius dan kita akan adanya pengkhianat maupun sahabat dalam pelayanan. Paulus menceritakan bahwa ia tahu mengenai pengkhianatan semua orang Kristen di Asia Kecil terhadap dirinya, termasuk 2 individu yang dianggapnya sebagai teman baik, yaitu Figelus dan Hermogenes. Selain mereka, ada pula orang-orang yang setia mendukung pelayanan Paulus seperti Onesiforus. Onesiforus dicatat Paulus sebagai orang yang tidak malu menjumpai Paulus di dalam tahanan. 2 kelompok ini akan selalu ada dalam dunia kita, yaitu pengkhianat dan sahabat. Mengakui adanya orang-orang yang tidak suka terhadap kita ataupun pengkhianat, bahkan musuh dalam selimut, adalah cara kita mengantisipasi kekecewaan terhadap ekspektasi yang kita buat sendiri terhadap diri dan kinerja kita. Dalam hidup dan pelayanan, kita seringkali merasa sudah melakukan yang terbaik sambil tetap menjaga diri dari kesalahan yang dapat kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Kita berharap dengan kita bekerja baik,
kita akan disenangi dan diterima oleh orang lain. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Orang-orang yang tidak suka terhadap kita dengan berbagai alasan akan tetap ada. Keberadaan orang-orang ini, walaupun masalahnya ada pada mereka, tetap saja mengganggu dan bisa menjadi penghambat pelayanan ataupun pekerjaan kita. Oleh karena itu, Paulus juga mengimbangi keberadaan mereka dengan kehadiran orang-orang yang menolong dan bersahabat dengan kita. Berdasarkan cara Paulus menceritakan keberadaan dua kelompok orang ini, baiklah kita juga lebih bersemangat untuk mengingat orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong dan menyelamatkan kita daripada membicarakan dan mengutuki para pengkhianat. Yakinlah bahwa kebaikan Tuhan masih jauh lebih berharga untuk dibicarakan daripada kejahatan orang terhadap kita. Amin. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikul serta kendati sebentar berpisah terseduh di dalam Kristus, kita kelak kembali bertemu. Bapak, Ibu, serta Opa Oma yang diberkati, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, dengan segala kerendahan hati dan diri, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh tetap mengucap syukur atas hari kehidupan baru yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kami untuk kami pakai dan kami kerjakan di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, sehingga hari-hari kehidupan kami bolehlah selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dengan tuntunan-Mu, sebab tanpa Tuhan kami tiada bisa berbuat apa-apa. Untuk itu firman yang kami dengar, biarlah itu berdiam di dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu itulah kehidupan bagi kami semua. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi maupun gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan pimpin dan berkati di dalam tugas panggilan dan pelayanannya, baik itu para hamba-hamba Tuhan, para majelis maupun umat-Mu Tuhan, sehingga setiap karya dan kehidupan mereka masing-masing boleh selalu menampilkan akan kasih dan cinta Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati setiap langkah, gumul dan juang mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan panitia hari gerejawi yang terbentuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Biar Tuhan saja memimpin mereka apa-apa yang harus dikerjakan. Biarlah itu selaras dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, negeri tercinta ini. Tuhan pimpin dan berkati para pemimpinnya dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka untuk dapat melakukannya dengan takut akan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang mereka punya berasal daripadamu. Berkati mereka semua Tuhan, demikian juga sebagai warga negara, biarlah Tuhan bentuk kami masing-masing, sehingga kami boleh saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, untuk saling hidup berdampingan, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam pemeliharaan-Mu. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya dalam kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat. Amin. Bapak, Ibu, serta Opa Oma yang terkasih, akhir kata saya mengucapkan terima kasih pada Dewan Pelkat PKLU GPIB atas program ini serta seluruh warga gereja GPIB yang boleh tetap menyuarakan sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada. Untuk itu seperti kata Yesaya 46 ayat 4a, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Salam segar dan hijau.